Ya, Bapak Ibu yang terkasih yang sudah bergabung di BW, mari kita sama-sama satu di dalam doa. Allah Roh Kudus, Allah yang mulia, Allah yang kami sembah di dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih untuk segala kebaikan-Mu. Biarlah hidup kami seturut kehendak-Mu, apa yang kami kerjakan, kami lakukan, kami pikirkan adalah tuntunan daripada Roh-Mu yang ada pada kami. Kami mau melawan setiap godaan, cobaan, dan juga hal-hal yang menghimpit kami. Engkau berkata, tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Kami mau perkatakan bukan kami yang lari daripada panggilan Tuhan, bukan kami yang lari daripada hadapan Tuhan, tetapi yang harus lari adalah iblis itu. Untuk itu kami tolak dan kami tengking dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Apapun rencana iblis dalam kehidupan kami tidak ada yang berhasil, karena hanya rencana Allah yang berhasil untuk mengubah dan menuntun kehidupan kami sebagai orang percaya yang telah ditebus oleh darah Kristus. Bapa kami dalam sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena engkaulah yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan kekal sampai selama-lamanya. Hanya di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, kami semua orang percaya yang beriman boleh berserah dan berharap, karena pertolongan itu hanya datang daripada Tuhan yang hidup. Yang sepakat dan percaya boleh sama-sama katakan amin. 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 Puji Tuhan. Baik Bapak Ibu sekalian, saya akan bantu mute ya bagi yang belum mute. Oke, supaya suaranya seperti biasa lancar jaya. Oke. Baik Bapak Ibu yang terkasih, kita mau sama-sama naikkan sebuah pujian sebagai rasa syukur kita kepada Tuhan Yesus yang bukan saja telah memberikan kita anugerah keselamatan, tetapi juga memberikan kita kesempatan Bapak Ibu. Kesempatan apa, Abuna? Kesempatan untuk bisa merajut asa dalam kehidupan ini, memberikan pengharapan. Kalau ada yang bilang lebih dari sekedar harta, lebih dari sekedar tahta, karena memiliki Tuhan Yesus di dalam kehidupan orang percaya adalah seperti layaknya memiliki sebuah permata. Permata yang berharga yang tiada taranya. Untuk itu Bapak Ibu, kita akan menaikkan pujian ini. Adalah pujian yang akan saya share berikut ini. Dan kiranya pujian ini juga menggambarkan, melukiskan seperti apa cinta kita dan kesungguhan kita mengasihi Tuhan Yesus sebagai Allah dan Juru Selamat. Untuk itu mari sama-sama kita siapkan hati, kita naikkan pujian ya Bapak Ibu, pujian ini. Dengan segenap hati dan jiwaku, ku datang padamu dalam kerinduan. Kasih-Mu yang sanggup mengubahku dan menguatkanku dalam pengharapan. Yesus, Engkaulah permata hatiku, dunia tak dapat menggantikan-Mu. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah bagimu. Oh, ku mau jadi indah bagimu Yesus,
hidup bagimu Tuhan. Dengan segenap hati dan jiwaku, ku datang padamu dalam kerinduan. Kasih-Mu yang sanggup mengubahku dan menguatkanku dalam pengharapan. Yesus, Engkaulah permata hatiku. Dunia tak dapat menggantikan-Mu. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah. Yesus, Engkaulah permata hatiku. Dunia tak dapat menggantikan-Mu. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah bagimu. Hanya bagimu Tuhan, semakin indah bagimu. Dengan segenap hati dan jiwaku, ku datang padamu dalam kerinduan. Kasih-Mu yang sanggup mengubahku Tuhan dan menguatkanku dalam pengharapan. Boleh sambil taruh tangan di dada Bapak Ibu sama-sama. Yesus, Engkaulah permata hatiku. Dunia tak dapat menggantikan-Mu. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah bagimu. Yesus, Engkaulah permata hatiku. Dunia tak dapat menggantikan-Mu. Amin Tuhan. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah bagimu. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah. Jadikanku indah dan semakin indah. Jadikanku indah dan semakin indah bagimu. Oh, Kaulah permata hatiku Tuhan.
tak pernah mengecewakan. Kau beri keselamatan, Kau beri kekuatan dan penghiburan. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih malaikat di surga. Terima kasih Roh Kudus yang telah menghibur kami dan juga menolong kami. Terima kasih tidak hanya hamba dan Abuni yang ditolong oleh Tuhan, tetapi Tuhan juga sudah menolong Ibu Justin. Tuhan juga sudah menolong Bapak Ibu semua yang mungkin kemarin mengalami pergumulan. Tuhan akan memberikan pemulihan yang sempurna. Sebab Tuhan yang kami sembah adalah Tuhan yang terhebat, yang paling hebat, tiada tandingannya. Engkaulah satu-satunya Allah yang hidup, yang rela untuk datang ke dunia agar kami manusia mampu melawan setiap tipu daya kejahatan dan iblis. Dan kami tolak dalam nama Tuhan Yesus apapun yang mengganggu pikiran kami, kesehatan kami, pekerjaan kami, rumah tangga kami, karir kami, pelayanan kami, perencanaan kami. Tidak hanya kami, juga orang-orang yang kami kasihi di dalam keluarga kami. Semua yang didatangkan dari si jahat kami tolak dalam nama Tuhan Yesus. Katakan sama-sama saudara, dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya kami mampu memenangi setiap persoalan dan pertempuran. Dan kami memenuhi panggilan Tuhan. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Amin. Kita beri tepuk tangan untuk Allah kita yang hebat dan dahsyat Bapak Ibu sekalian. Wah, puji Tuhan. Baik Bapak Ibu yang terkasih, kita mau sama-sama lanjutkan ya Bapak Ibu. Seperti halnya yang saya sampaikan tadi di awal, nggak terasa ya waktu berjalan begitu cepat. Betul ya, perasaan kita baru masuk beberapa waktu yang lalu di bulan Agustus. Nggak lama besok sudah, berapa hari lagi udah masuk bulan September. Ya, Bapak Ibu sekalian, waktu berjalan dan berlalu begitu cepat. Hidup manusia itu cepat banget gitu loh. Nggak berasa, tiba-tiba bukan bulan September, tiba-tiba sudah di rumah Bapak. Ya, kita tidak pernah tahu. Jadi kalau Anda mau tanya Bapak Ibu sekalian, kalau Anda yang menyaksikan tayangan kemarin di YouTube, Bu Justin, nanti saya mohon izin ya Bu Justin, saya mohon maaf. Habis ini saya baru kirim linknya, saya lupa sekali dan belum join di grup. Tapi Bapak Ibu semua di BW sudah sangat setuju Bu Justin datang setiap pagi. Karena Bapak Ibu sekalian, saya tanya beliau apakah Bu Justin bersedia taat dan setia untuk setia mencari wajah Tuhan di pagi hari bersama semua rekan-rekan di BW. Beliau mengatakan saya siap, saya mau. Wah, puji Tuhan, tepuk tangan untuk Allah kita yang hebat dan luar biasa. Ya, yang membuat saya cepat untuk bangkit adalah karena saya menyadari waktu kan berjalan begitu cepat nih. Gimana kalau tiba-tiba waktu berjalan begitu cepat, pas saya bangun saya sadar saya sudah tidak ada di sini lagi gitu. Saya sudah ada di alam lain lah gitu. Ya. Artinya ada yang harus saya pertanggungjawabkan. Ada yang harus saya bisa jawab ketika Tuhan tanya saya. Ya. Dan itu yang membuat saya juga kuat dan juga ada dorongan motivasi ya dari rekan-rekan sahabat seiman juga. Salah satunya Pak Mardani dan juga Bu Sekar, terima kasih. Ya, kami berdua sangat bersyukur dianugerahi sahabat dan luar biasa saudara seiman. Ya, saya juga yakin dan percaya Bapak Ibu semua juga mendoakan kami. Ya, karena esensi kehidupan orang percaya di dalam dunia ini adalah harus saling mendoakan dan saling menguatkan. Ya, bukan saling caplok gitu ya, tapi harus saling mendoakan dan saling menguatkan. Nah, untuk itu Bapak Ibu,
penting sekali pertanyaan ini tersemat di dalam hati kita. Yuk sama-sama taruh tangan di dada. Apakah aku mengasihi Tuhan Yesus? Ini nggak usah langsung dijawab ya, karena pertanyaan ini tuh dalam sekali gitu. Kalau orang yang mengasihi Tuhan Yesus, ya dia akan membela-belain demi Tuhan yang dia kasihi. Ya, ketika pertanyaan ini tersemat dalam diri saya, lalu kemudian saya katakan saya mengasihi Tuhan. Saya mengasihi Tuhan Yesus. Ada satu dorongan yang membuat, kenapa ya kok saya lagi mau ngajak Bapak Ibu di satu raja-raja, kan kita belum selesai. Tapi tiba-tiba Tuhan suruh buka dulu nih tadi malam. Kemarin ya tepatnya. Saya berulang-ulang sampai akhirnya, yuk saya mau bagi nih buat Bapak Ibu. Ya, saya percaya kalau ayat ini menggugah hati dan perasaan saya, Anda pun juga akan digugah hati dan perasaannya. Karena sesungguhnya Allah kita Allah yang hidup, Allah yang baik, Allah yang dahsyat ya. Yang mengasihi anak-anaknya, yang tidak pernah yang tidak pernah mengizinkan segala sesuatu terjadi kepada anak-anaknya. Saya melihat diri saya sebagai seorang anak yang dijaga banget gitu oleh tangan Tuhan yang hebat, tangan Tuhan yang besar. Ya. Jadi Bapak Ibu sekalian terkasih, ketika kita mengatakan bahwa kita mengasihi Tuhan dalam kehidupan kita, ada hal yang penting yang harus kita pikirkan dan kita pertimbangkan dalam hidup ini, yaitu seperti apa yang kita bisa perbuat dan apa yang bisa kita korbankan. Karena kehidupan dalam cinta kasih yang benar adalah kehidupan yang tahu apa yang harus dilakukan dan siap untuk melakukan sebuah pengorbanan. Kita mau buka, ada satu kalimat yang ditanyakan oleh Tuhan Yesus kepada salah satu murid ya, di dalam Yohanes pasal 21. Ini adalah peristiwa ketika Tuhan Yesus sudah bangkit. Ya, dan dia menampakkan diri kepada murid-muridnya. Ya, dia menampakkan diri kepada murid-muridnya. Saudara dan saya adalah murid-murid Tuhan Yesus. Oke. Amin. Saudara dan saya adalah murid-murid Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus menampakkan diri melalui kehidupan yang kita dapatkan dari pertolongan dan juga mujizat dan penyertaan Tuhan. Amin. Apa itu Abuna? Hal yang paling mudah sekali kita bisa lihat. Anda dan saya bisa bangun pagi mencari wajah Tuhan itu karena apa? Karena ada Tuhan Yesus di dalam diri kita. Amin Bapak Ibu. Anda bisa bertahan dalam segala pergumulan, Anda bisa kuat dan melewati setiap tantangan dan kesedihan dan juga pertempuran kehidupan ini, termasuk pertempuran terhebat di dalam diri saudara, dan Anda menang atas semua itu oleh karena apa? Karena Tuhan Yesus menampakkan diri kepada siapa? Bukan kepada kita secara harfiah, tapi menampakkan diri juga kepada iblis yang mencoba merenggut kita daripada pelukan Bapa, daripada tangan Tuhan Yesus. Makanya Bapak Ibu yang terkasih, di sini Tuhan Yesus menanyakan di pasal 21. Dia tanya kepada Simon Petrus. Ya, kita mau baca di ayat yang ke-15. Gembalakanlah domba-dombaku, perikopnya. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus,
Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, apakah engkau mengasihi aku? Dan ia berkata kepadanya, Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Pertanyaan tadi yang saya ajak buat Bapak Ibu, apakah aku mengasihi Tuhan Yesus? Yuk taruh tangan di dada yuk sama-sama. Apakah aku mengasihi Tuhan Yesus? Kita mau jawab, jangan cepat-cepat. Sekarang kita buka di 1 Raja-Raja. Kita mau lanjutkan yang kita baca kemarin. 1 Raja-Raja pasal 19 ayat 19 sampai 21. Elisa terpanggil. Setelah Elia pergi dari sana, ia bertemu dengan Elisa bin Safat yang sedang membajak dengan 12 pasang lembu. Sedang ia sendiri mengemudikan yang ke-12. Ketika Elia lalu dari dekatnya, ia melemparkan jubahnya kepadanya. Lalu Elisa meninggalkan lembu itu dan berlari mengikuti Elia, katanya, biarkanlah aku mencium ayahku dan ibuku dahulu, lalu aku akan mengikuti engkau. Jawabnya kepadanya, baiklah, pulang dahulu dan ingatlah apa yang telah kuperbuat kepadamu. Lalu berbaliklah ia daripada Elia. Ia mengambil pasangan lembu itu, menyembelihnya dan memasak dagingnya dengan bajak lembu itu sebagai kayu api. Ia memberikan daging itu kepada orang-orangnya, kemudian makanlah mereka. Sesudah itu bersiaplah ia, lalu mengikuti Elia dan menjadi pelayannya. Apa hubungannya dengan kita baca tadi, Abuna? Apa hubungannya dengan pertanyaan tadi? Coba kita mundur lagi sekarang. Kita lihat dari sisi Elia. Kalau kita sudah mundur lagi, kita baca di ayat yang ke-15. Ada satu perintah. Pergi kembali ke jalanmu. Kemarin kan saya sudah sampaikan gitu ya. Mengenai kemana dia berjalan dan sebagainya, itu adalah rencana Tuhan yang sudah taruh di dalam hidupnya Elia. Lalu kita mundur lagi di ayat yang ke-13. Apakah kerjamu di sini, hai Elia? Dimundur lagi di ayat yang ke-9. Apakah kerjamu di sini, Elia? Lalu mundur lagi di ayat yang ke-7. Ketika malaikat mengatakan, bangunlah, makanlah, sebab kalau tidak perjalananmu nanti terlalu jauh bagimu. Lalu mundur lagi, ada roti bakar, ada kendi air, mundur lagi. Juga ditanya sama malaikat, bangunlah, makanlah. Ketika sebelumnya Elia ngomong, cukuplah ini sekarang ya Tuhan. Dalam kehidupan kita, kalau kita mengatakan kita mengasihi Tuhan, Bapak Ibu, maka kita tidak boleh bagaimana cara Tuhan menyelamatkan kita dan menolong kita. Saya ulangi ya. Kalau Anda mengakui Anda mengasihi Tuhan Yesus, yang Anda lihat itu jangan lihat sekarang. Lihat dulu prosesnya zaman dulu, lalu baru lihat sekarang. Kalau Anda ingat bagaimana proses pertama kali Anda ketemu dengan Tuhan Yesus, Anda tidak melupakan itu, maka itu akan menguatkan pergumulan yang sedang Anda hadapi sekarang. Kaitannya apa? Kaitannya adalah Elia, satu sosok yang
tidak pernah merencanakan untuk melakukan perkara hebat yang adikodrati mendatangkan api dari langit. Rata-rata nabi cuma sekedar menyembuhkan orang dari sakit. Tapi ini bukan main-main. Langit terbuka, api turun. Ini kalau bukan Tuhan yang membantu, nggak mungkin. Maksudnya apa? Jangan terjebak dengan perasaan mengasihi Tuhan hanya karena berkat yang luar biasa. Jangan terjebak mengasihi Tuhan Yesus oleh karena citra Tuhan yang begitu hebat, karya hamba Tuhan yang begitu dahsyat, atau terobosan dalam pekerjaan. Karena apa? Seseorang yang berkelas sesuai Nabi Elia saja bisa tuh minta mati. Artinya dia berani untuk mengutarakan pendapatnya kan. Dia melupakan bahwa langit itu terbuka, api turun, itu bukan karena sekonyong-konyong dia sebagai nabi dan dia berdoa. Memang Tuhan lagi mau buka langit di waktu itu dan orangnya adalah Elia dan mau menunjukkan kemuliaannya. Apakah Tuhan tidak tahu bahwa orang-orang yang sudah melihat kemuliaan Tuhan itu akan bertobat atau tidak? Saya yakin dan percaya Allah tahu betul. Tapi Allah lebih memilih, dia pengen lebih tahu seperti apa respon dari orang yang sudah dipilihnya ini. Dan memenuhi panggilan ini. Eskalasinya tuh begitu meningkat Bapak Ibu. Kalau kita melihat perjalanan seorang Elia. Dan eskalasi pergumulannya adalah ketika ia gagal untuk membuat 450 Nabi Baal plus orang-orang yang melihat api dari langit turun. Kalau saya, ya seandainya saya jadi bagian dari bangsa waktu itu, melihat api langit dari turun, wah saya mah pasti bertobat. Belum tentu. Makanya perumpamaan orang kaya yang masuk ke neraka, lalu kemudian ia ada dialog dengan Lazarus yang dia hina-hina dan dia siksa. Sampai dia bilang, celupkanlah jari telunjukmu supaya aku bisa merasakan kesegaran sedikit. Dia ngomong sama Lazarus. Dia ngomong sama Tuhan Yesus juga. Kalau gitu peringatkanlah. Peringatkanlah saudara-saudaraku tuh masih banyak yang gak percaya. Pertanyaannya, apakah ketika Tuhan izinkan orang yang sudah ketemu dengan Tuhan Yesus, orang yang sudah pernah merasakan api neraka nih misalnya, datang kembali ke dunia, lalu dia cerita dengan orang-orang di sekitarnya, orang sekitarnya akan langsung percaya? Belum tentu. Karena apa Bapak Ibu? Rata-rata setiap orang tidak mau mengingat dari mana dia berasal. Ketika saya membaca tadi, iya ya, orang kalau mengasihi Tuhan, itu jangan melihat eskalasi keberhasilan yang dia buat. Tapi lihat eskalasi pergumulan yang berat. Saya ulangi Bapak Ibu. Kalau kita mau menunjukkan mengasihi Tuhan Yesus nih dalam hidup kita, jangan lihat eskalasi atau peningkatan keberhasilan pelayanan kita. Jangan lihat peningkatan keberhasilan kita dalam bekerja. Peningkatan keberhasilan kita dalam bertahan menghadapi cobaan dan menghadapi sakit penyakit. Jangan lihat pertumbuhan, peningkatan mujizat dalam kehidupan kita. Jangan lihat takarannya dengan keadaan orang-orang anggota keluarga kita. Jangan terjebak Bapak Ibu. Kalau terjebak, kita masuk dalam perangkap iblis, pekerjaan Tuhan tidak selesai. Apa maksudnya Abuna? Setiap orang pasti akan menakar begini. Kalau yang namanya seseorang gak bisa ngurus rumah tangganya, jangan jadi presiden. Kan banyak orang ngomong begitu kan. Ini zaman pemilihan dulu. Kalau seseorang itu gak bisa membuat pasangannya atau anak-anaknya atau mertuanya atau menantunya bertobat, jangan pernah berpikir dia adalah hamba Tuhan yang hebat. Padahal dia sendiri pun tidak memikirkan bahwa dia seorang hamba Tuhan yang hebat. Ini contoh ya Bapak Ibu.
Ketika Simon Petrus ditanya sama Tuhan Yesus, apakah kau sungguh mengasihi aku? Apakah Tuhan Yesus juga tidak mengingat kejadian bahwa Tuhan Yesus sudah mengatakan, kamu nih hari ini akan menyangkal aku 3 kali. Dan itu terjadi. Apakah Tuhan Yesus itu tidak tahu sama sekali? Sama seperti apakah Allah tidak tahu bahwa akan ada kegagalan di situ? Kegagalan dalam mental spiritual seorang Elia loh. Tetapi Bapak Ibu lihat, ada satu perubahan. Baik perubahan di mana Elia mendapatkan bantuan dan akhirnya mendapatkan satu rekan sepelayanan, termasuk juga bantuan yang akhirnya merubah pola pikir Simon Petrus. Di mana letak posisi kita hari-hari ini? Kalau saudara merasa sendirian, jangan khawatir. Tuhan akan mempertemukan sama seperti Elia, seseorang yang akan membantu dengan tulus, bahkan orang itu siap meninggalkan apa yang biasa dilakukan. Rata-rata orang kalau mau melayani biasanya itu orang yang siap bekerja. Satu, ketika Allah menyuruh Elia ketemu sama Elisa, Elisa sedang garap ladangnya. 2, ketika Tuhan Yesus mau mengambil 12 murid, bukan orang yang lagi tidur di bawah pohon kelapa, tetapi mereka yang sedang mencari ikan. Mulai hari ini engkau jadi penjala manusia. Dan apa responnya? Elisa, dia tinggalkan semua. Sementara Elisa adalah orang yang mapan. Orang dia punya 12 lembu. Sedangkan menggarap ladang di zaman waktu itu bukan 12 ekor. Kalau punya 1 ekor berarti dia harus punya pasangannya. Berarti dia punya apa? 24 ekor. 12 pasang lembu itu 24 ekor lembu. Bukan orang miskin. Dia tinggalkan kekayaan yang dia dapat atau kekayaan yang dia punya selama ini untuk mengikuti kemana Elia pergi. Dan lihat Elia. Dia pun tidak mengingat apa yang telah dia alami. Dia lebih memilih ini yang Tuhan tunjukkan. Pada hakikatnya dan pada akhirnya setiap orang diberi kesempatan untuk mengambil keputusan akhir. Nah, kalau hari ini saudara diberikan kesempatan atau keputusan akhir atau besok, ambillah keputusan akhir yang benar-benar berpihak kepada Tuhan. Ketika Petrus juga ditanya, apa kamu mengasihi aku? Gembalakanlah domba-dombaku. Dia tidak pernah terfikir bahwa dia akan menjadi seorang rasul yang memiliki sidang jemaat yang begitu besar. Karena dia merasa dia adalah orang yang salah untuk dipilih oleh Tuhan. Tapi jangan lupa Bapak Ibu, ketika seseorang memilih untuk dipakai oleh Tuhan, baik itu diberkati atau untuk melayani, yang pasti Tuhan tidak pernah salah memilih orang itu. Karena ketika Tuhan memilih seseorang, yang Tuhan tunggu adalah yang pertama, apa responnya kita? Yang kedua, kita mau nggak mengikuti kemana rencana Tuhan itu pergi? Yang ketiga, mau nggak kita itu mengikuti proses? Ketika seseorang dipakai Tuhan bukan berarti langsung jadi gembala sidang. Saya pernah cerita kan kepada Bapak Ibu bahwa saya mulai dari singer, lalu kemudian jadi worship leader, lalu kemudian jadi ketua youth. Itu kan abuna. Kalau saya kan pendamping. Loh, menjadi pendamping seorang pelayan Tuhan, menjadi pendamping seorang businessman, menjadi pendamping seorang yang karirnya di politik ataupun di organisasi, jangan pernah memikirkan dan berpikir bahwa Anda itu cuma dompleng. Makanya kita harus berpikir dari sisi yang lain. Ini rencana Tuhan. Bagaimana kita bisa melihat, belajar, lalu kemudian bertumbuh. Karena suatu saat nanti aku harus siap. Ketika Tuhan tanya, apakah engkau mengasihi aku? Dan Tuhan letakkan sebuah panggilan di dalam hati kita.
Panggilan bukan bicara mengenai pelayanan di gereja saja, Bapak Ibu. Setiap orang punya panggilannya masing-masing. Jadi gambaran kita baca dari situasi Elia, dari mulai hebat, lalu jatuh terpuruk, takut dan lain sebagainya. Itu adalah sebuah drama kehidupan yang bisa terjadi kepada siapa saja. Sehat, pola hidup bagus, tiba-tiba blek sakit. 2 hari yang lalu saya cukup kaget. Saya mendapat kabar bahwa salah seorang hamba Tuhan yang sudah saya anggap sebagai figur seorang teladan lah ya, waktu kami pertama kali ketemu, itu saya kaget tiba-tiba saat ini sedang bergelut karena tulang ekornya kalau tidak salah cedera atau patah gitu. Anda mau tahu kenapa? Karena kepleset di tangga rumahnya sendiri. Saya sangat percaya Bapak Ibu, keterkejutan bisa datang tiba-tiba. Dan yang membuat hati saya terenyuh adalah ketika saya mendapat cerita, beliau mengatakan begini, mengatakan kepada salah satu rekan, dan rekan ini memberitahu kepada saya, apakah saya masih bisa ya melayani Tuhan? Saya udah gak bisa lagi kayaknya kalau ada apa-apa nih. Saya gak bisa jalan lagi. Bagaimana caranya? Gak mudah ternyata untuk menghadapi. Saya sering khotbah. Jadi artinya setiap orang itu pasti akan ketemu dengan momen di mana seharusnya kan kalau ikut Tuhan anak-anak baik, pasangan hidup juga ya hebat, keadaan juga baik. Nah, kita harus berubah dari pola pikir itu. Supaya kita tidak menjadi anak-anak Tuhan yang akhirnya kerjaannya begitu ada yang tumbang, ada yang kepleset, kita memaki, kita menghakimi. Apa bedanya kita sama orang Farisi? Jadi Bapak Ibu sekalian terkasih, kalau ada panggilan di dalam hatimu, penuhi panggilan itu. Selagi masih ada waktu. Karena waktu berlalu begitu cepat. Dan jangan pernah bosan ketika ada satu kalimat. Dan jangan lari dari kalimat itu. Ketika kalimat itu berkata, apakah engkau mengasihi aku? Di mana setelah kalimat itu engkau akan bertanya, sampai kapan aku begini Tuhan? Aku bertahan, aku gak kuat. Sedangkan pengorbanan kita tidak sampai mencucurkan darah dan air mata. Mari Bapak Ibu, saya ngajak Bapak Ibu untuk bisa menjalankan setiap panggilan di dalam kehidupan kita, baik dari pelayanan maupun pekerjaan. Ini yang harus menjadi pegangan kita. Anda bisa pegang. Ya. Ibrani pasal 12 ayat 1 sampai ayat yang ke-4. Ya. Jadi ada beberapa poin dan indikator dan pegangan supaya saudara dan saya dapat memenuhi panggilan setiap kepercayaan yang Tuhan letakkan. Baik itu panggilan sebagai hamba Tuhan, panggilan sebagai istri yang bertumbuh, suami yang bertobat, atau panggilan sebagai orang tua yang bisa merangkul anak-anaknya, atau panggilan sebagai anak-anak yang bisa memberi pelayanan terbaik buat orang tuanya, panggilan sebagai karyawan yang tetap setia kepada perusahaan, yang tidak pindah-pindah walaupun perusahaannya tempat dia bekerja tidak cukup memberikan satu kecukupan yang dia harapkan dan dia butuhkan, tapi engkau belajar untuk setia karena engkau tahu betul Allah yang sudah mengambilmu dari titik pertama, dari orang yang benar-benar seharusnya berdosa, tetapi Tuhan tidak benci kita kan? Dia cuma benci dosa-dosanya kita saja. Makanya kita diberi kesempatan. Nah, kita nggak boleh lupa itu. Nah, mulai hari ini, mari ini jadikan sebagai patokan. Kita mulai baca ayat yang pertama ya. Perikopnya nasihat supaya bertekun dalam iman. Karena kita mempunyai banyak saksi. Bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita. Dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Perlombaan iman ini kewajiban. Di antara kita ada yang menang sampai garis finish, ada yang
tidak menang. Tapi saya berdoa, kita semua adalah lebih dari pemenang. Kita semua memenangi setiap pergumulan dan kita semua memenuhi setiap pertandingan ini. Yang pertama, marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan. Bagaimana caranya? Yang dengan mengabaikan kehinaan, tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi dia, yang sekarang duduk di sebelah kanan tata Allah. Jadi kalau saya artikan adalah jadi istri, jadi suami, jadi pendeta, jadi pelayan Tuhan, jadi karyawan, jadi pimpinan, jadi orang yang teraniaya, atau jadi orang yang sekarang masih bingung mau menjawab apa ketika Tuhan panggil. Mata kita jangan melihat ke dunia, mata kita jangan melihat ke apa kata orang, mata kita jangan melihat ke diri kita, mata kita tertuju kepada Yesus. Selesai. Biarkan izinkan Yesus Kristus yang memimpin dalam iman. Makanya bukan dalam mata jasmani manusia, nggak bisa. Tapi dalam iman. Nggak perlu neko-neko kok. Enaknya jadi orang Kristen adalah ketika dia sudah membuka hati dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Disinilah harga sebuah iman yang sesungguhnya seperti apa. Kalau engkau percaya, engkau terima pekerjaan itu, engkau terima pelayanan itu, engkau terima pelayanan itu, dan matamu tidak kepada pekerjaan dan pelayanan ini, tapi matamu tertuju kepada Yesus. Kenapa bisa begitu, Abuna? Kan kita mengalami dan juga menjalani. Bukankah kita kalau kita terima sesuatu, mata kita harus tertuju kepada orang yang memberikan sesuatu kepada kita, Bapak Ibu. Oh silakan Pak, oh ya baik Bu. Mungkinkah saya menerima sesuatu nih dari Ibu atau Bapak? Saya terima, oh ini Abuna, buat Abuna. Oh ya makasih. Mungkin nggak begitu? Mata kita pasti tertuju. Terima kasih untuk panggilan ini Tuhan. Terima kasih untuk kepercayaan yang sudah Tuhan berikan. Dan ini salib kita Bapak Ibu. Sama seperti halnya Yesus Kristus yang harus tersalib. Mungkin kita tersalib tidak secara harfiah, kita tersalib secara hati, perasaan, pikiran, dan hak asasi sebagai seseorang. Tercabik-cabik. Nanti ada jawabannya. Supaya kita kuat, ayat ketiga bilang, ingatlah selalu akan Dia. Ingatlah selalu akan Dia. Yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa. Supaya apa saudara? Supaya saudara dan saya yang sudah sadar, lalu siap bangkit. Supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Supaya kita tidak seperti Elia yang lemah dan putus asa. Supaya tidak seperti Simon Petrus yang sudah punya pemikiran akan kembali menjadi nelayan. Makanya Tuhan Yesus tanya sebenarnya, kamu mengasihi aku? Kenapa? Karena peristiwa sebelumnya adalah Tuhan Yesus masih lihat mereka kembali menjadi nelayan. Nggak dapat ikan, lalu kemudian mereka mencium aroma ada seseorang yang bakar ikan. Mereka masuk. Kan sudah datang ke Mensa Christi kan. Meja Kristus. Karena rata-rata orang itu begitu sudah kepahitan, kecewa, dia balik lagi. Dia balik lagi menjadi diri dia yang pertama kali ditemukan oleh Tuhan. Nah saya nggak mau. Keputusan itu ada di dalam diri kita. Saya nggak mau saya kembali menjadi orang yang pertama kali ditemukan oleh Tuhan. Makanya Tuhan bilang, gembalakanlah domba-dombaku. Nah kalau mau menggembalakan kan berarti apa? Kita harus tahu sesuatu. Karena untuk menggembalakan kita harus siap jadi guru. Guru kalau nggak ngerti apa-apa, apa yang mau diajarkan kan gitu. Tapi pergumulan ini begitu berat Abuna. Mau sampai kapan kelemahan ini ada pada saya? Mau sampai kapan saya sakit? Mau sampai kapan saya tercabik-cabik perasaan saya? Mau sampai kapan saya dibohongi terus? Mau sampai kapan saya itu seperti menguatkan diri saya menghadapi hal-hal yang
Kalau Abuna di sisi saya pun belum tentu Anda kuat. Oke, mungkin saya tidak akan sekuat Anda Bapak Ibu. Tapi jawabannya itu ada di ayat 4. Dalam pergumulan kamu melawan dosa, kamu belum sampai mencucurkan darah. Bukankah itu jauh lebih baik daripada kita harus mencucurkan darah? Karena nanti akan ada masa di mana setiap orang Kristen harus menghadapi kematian untuk mempertahankan imannya. Jadi mari Bapak Ibu yang terkasih, kita berharap dan kita berdoa sebelum Tuhan Yesus panggil kita. Sebelum Tuhan Yesus datang kali yang kedua, sebelum nanti masa aniaya itu hadir, kita boleh merindukan bahwa kita diluputkan dari masa aniaya itu. Tapi jikalau salah satu dari kita harus masuk di masa aniaya itu, karena kedatangan Tuhan sudah sangat dekat, maka biarlah setiap pergumulan dan proses yang Tuhan izinkan itu melatih saudara dan saya. Agar ketika tidak hanya siksaan batin Bapak Ibu, tapi siksaan tubuh yang harus mencucurkan darah, itu tidak akan membuat iman kita jatuh. Tidak menjadikan kita sebagai seseorang yang menyangkal iman kita akan Tuhan. Jikalau ada pertanyaan hari ini, Tuhan Yesus berkata kepada saudara, pejamkan mata, letakkan tangan di dada. Bagaimana jikalau hari ini di hatimu ada satu pertanyaan? Apakah engkau mengasihi aku? Ini patut kita renungkan Bapak Ibu. Jangan khawatir, di Alkitab memang banyak yang menolak panggilan Tuhan. Mulai dari Musa, Yunus. Tapi dalam kasus Elisa saya melihat cuma satu hal. Dia taat. Selesai. Dia tunduk. Ini yang disebut sebagai pribadi yang berkualitas yang sungguh-sungguh. Kita mungkin taat sebagai manusia, tapi adakah kita tunduk kepada Tuhan? Kita mungkin taat ketika kita melakukan pekerjaan dan pelayanan, namun adakah kita tunduk dalam panggilan kita? Karena kalau kita mau mengatakan kita mengasihi Tuhan Yesus yang memberikan panggilan dalam hidup kita, apapun panggilan itu, kita akan tunduk dan taat. Kita akan mengalah, tapi bukan untuk kalah. Kita siap berkorban, siap meninggalkan, siap untuk dibentuk, dan tidak lagi kembali ketika kali pertama Tuhan menemukan kita. Sampai di mana besar cinta kasih kita kepada Tuhan Yesus. Karena ada begitu banyak kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi di depan sana. Bulan yang baru tantangannya besar. Kita tidak pernah tahu ada pergumulan apa di depan mata kita selama beberapa hari ke depan. Tetapi biarlah kita boleh sama-sama tahu bahwa Tuhan Yesus tidak salah memilih saudara dan saya, termasuk dipertemukan di BW ini. Kita dipertemukan, dipersiapkan untuk diperlengkapi. Karena saya yakin dari pertemuan BW kita setiap hari akan ditemukan setiap panggilan yang akan kita penuhi. Dan kita mau belajar. Kalau ada masa-masa kelelahan, kita bangkit, kita makan, kita minum, kita bergerak, tidak malas. Supaya orang-orang boleh melihat bahwa kita mampu untuk berjuang. Dan Tuhan Yesus boleh melihat bahwa kita adalah anak-anak yang mendengar panggilan Tuhan. Kita juga mau menjadi alat untuk memotivasi jikalau ada pribadi lepas pribadi yang membutuhkan dorongan, yang membutuhkan inspirasi, yang membutuhkan doa. Kita tidak berdiam diri. Supaya setiap orang memenuhi panggilan Tuhan dengan rela berkorban dan tidak kembali menjadi kehidupan dan pribadi yang lama. Tetapi kita siap untuk menggembalakan orang-orang yang kita temui
karena kita pun siap untuk memuridkan mereka. Saudara dan saya adalah gembala dari kehidupan kita sendiri. Sebelum kita gembalakan orang-orang lain, anak-anak, istri, suami, mertua, menantu, belajarlah untuk menggembalakan dirimu. Jangan izinkan dirimu menjadi domba yang tersesat lagi. Karena tangan Tuhan Yesus sudah membasuhmu dengan darahnya yang kudus. Kita boleh percaya, yang sakit pasti akan mengalami kesembuhan. Tetapi bukankah kekuatan daripada Tuhan dan kepercayaan Tuhan berikan jauh lebih indah daripada kesembuhan? Bukankah keselamatan yang Tuhan berikan dan anugerahkan adalah jauh yang lebih berharga? Yang miskin pasti diberkaya. Yang berkekurangan pasti akan berkecukupan. Yang punya hutang pasti akan terbayarkan. Tapi bukankah Yesus Kristus sebagai sumber dari segala kekayaan yang berlimpah-limpah, karena Dia adalah empunya segalanya, adalah hal yang paling berharga yang kita miliki, melebihi segala hal yang berharga di dunia ini. Kehidupan yang baik, bahagia, tidak ada masalah adalah impian setiap manusia. Tetapi bukankah kehidupan bersama dengan Tuhan melewati badai dan juga kerikil tajam, namun sampai di tujuan karena kita digendong di atas bahunya, sebab Ia adalah Allah Immanuel yang menyertai, adalah kehidupan yang kita impikan. Untuk itu, mari sama-sama kita mau mengatakan, terletakkan tangan di dada Bapak Ibu, katakan, jadilah sebagaimana yang Kau kehendaki dalam hidupku. Aku akan memenuhi panggilan itu. Aku siap berkorban, maju bersama dengan Tuhan. Sebab, katakan dengan sungguh-sungguh Bapak Ibu, Tuhan Yesusku, Engkaulah permata hatiku. Aku mengasihi Engkau. Aku siap menggembalakan domba-domba yang Engkau kirim. Bapak Ibu sekalian, jadilah seorang yang diperkaya dalam hikmat. Gembalakanlah karyawan-karyawanmu, gembalakanlah anak-anak cucumu, gembalakanlah keluargamu, gembalakanlah jemaatmu, gembalakanlah kehidupanmu. Karena itulah bentuk dan bukti bahwa engkau mengasihi Tuhan Yesusmu. Terimalah berkat, damai sejahtera, cinta kasih Tuhan, hikmat, kekuatan, dan tuntunan Roh Kudus yang akan selalu menolongmu, memberimu kekuatan yang baru, sehingga tidak ada satu celah pun bagi iblis untuk menancapkan kukunya yang tajam. Hai iblis, di mana sengatmu? Kami orang-orang yang diberkati, karena tangan Tuhan yang memberkati, bukan caramu yang memberkati. Semua sengatmu sudah dipatahkan, karena kami menyembah Allah yang hidup. Dan berkat dari Allah yang hidup inilah yang mencukupi kehidupan kami. Inilah berkat, damai sejahtera, cinta kasih Tuhan Allah Abraham, Ishak, dan Yakub, yang kita sembah di dalam nama Yesus Kristus Tuhan sebagai juru selamat dan penolong kita. Tuhan Yesus memberkatimu berlimpah-limpah Bapak Ibu sekalian. Tuhan Yesus menyinarimu dengan wajahnya dan memberimu kasih karunia. Ia menghadapkan wajahnya kepadamu, memberimu sebuah jalan, memberikanmu panggilan untuk engkau penuhi. Sebab ada berkat yang berlimpah-limpah, agar engkau juga menjadi berkat bagi banyak orang. Dan tetap setia dalam menjaga iman. Mata tertuju kepada Yesus Kristus Tuhan. Teguh dalam pertumbuhan, karena setiap pergumulan kita tidak sampai mencucurkan darah. Dan oleh berkat ini, biarlah kita semua dikuatkan dan siap melanjutkan aktivitas kita kembali sampai kita bertemu kembali dalam pertemuan yang indah bersama dengan Tuhan. Haleluya, sama-sama katakan amin. Amin Bapak Ibu. Selamat berakhir pekan, selamat beraktivitas. Terima kasih untuk kesetiaannya Bapak Ibu untuk menerima dan menyerap semua apa yang Roh Kudus singkapkan dari pembelajaran firman Tuhan hari ini. Terima kasih. Terima kasih Abuna. Terima kasih Abuni. Terima kasih Bapak Ibu semua. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Terima kasih. Tuhan Terima kasih memberkati. Abuna. Tuhan memberkati. Buna, Terima terima kasih kasih. Abuna, kasih. Abuni, Bapak-Bapak, Ibu-Ibu. Kita sudah berkumpul hari ini mendengarkan sabda firman Tuhan. Biarlah kita semakin hari bertumbuh
Amin. 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 Justin, cepat sembuh ya. Tuhan Iya, selalu melindungi Bu terima Justin. kasih. Ya, Bu Yustin Terima kasih. segera Bu Justin cepat pulih. sembuh. Bu Pak dapat sembuh semoga cepat sembuh Bu dan Yustin. berkati kita semua. Terima kasih. Amin. Hmm. Terima kasih ya Pak Buna. Sama-sama Bapak Ibu. Ya, walaupun besok kita belum bertemu, tapi hari ini puji Tuhan kita sudah ada sahabat baru Bu Justin. Kita beri tepuk tangan ya. Tepat nanti Makasih ya, saya akan Bunda. masukkan Ibu Justin ya. Nanti Makasih. Abuni juga akan masukkan Ibu juga. Langsung kita tidak perlu sungkan-sungkan karena dalam kasih Tuhan yang tulus walaupun baru pertama kali ketemu tapi seperti sudah lama tidak ketemu. Amin. Amin. Sampai jumpa. Ya, sampai jumpa secara live di hari Senin, tapi bisa juga mengikuti di Zoom. Ya, bagi Anda yang juga mau mendapatkan tuntunan, di hari Minggu bisa ikuti ibadah secara online. Linknya juga sama di jam 10 pagi. Bapak Ibu sekalian terkasih, kalau mau juga datang ke Pakuan Tower, silakan monggo. Kalau pas Bapak Ibu juga pas bisa mampir, silakan. Karena kami dengan senang hati untuk bisa bersama-sama untuk beribadah dan bertumbuh. Jangan khawatir, kita semua satu dalam Kristus. Karena kita semua akan maju bersama dan membuka pintu kerajaan surga dan tinggal bersama Bapa satu saat nanti. Jaga iman ya Bapak Ibu, tetap semangat dan bersuka cita. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu sekalian. Berkati. Terima kasih. Terima kasih Bapak dan Ibu, terima Terima kasih. kasih Bapak Ibu. Terima kasih. Semuanya. Terima kasih ya Buni. Terima kasih Bapak dan Ibu atas doanya. Bertemu lagi. Ya, kita semangat. Apa semangat kita? Jangan kasih kendor. Tuhan berkati. Dadah. Dah. Ya, Bapak Ibu semua. Bye.